Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Syekhul Ma'had, guru saya, pengasuh jiwa saya, Kiai Jirjis Ali Maksum, yang kami muliakan Kiai Sayyid Aqil Hussein Al-Munawwar, Kiai Idris Abdul Hamid, yang kami hormati Rois Suriah PWNU Yogyakarta, Kiai Mas'ud Masduki, para kiai yang hadir yang banyak sekali, para nyai juga yang tidak mungkin diabsen satu-satu. Ini karena yang hadir ini bukan hanya kiai-kiai kerapiak saja, tapi kiai-kiai dari jaringan kerapiak di seluruh Indonesia hadir di sini. Sampai ke pokoknya semua yang merasa punya klaim kepada Mbah Ali semuanya hadir di sini. Maka ada Gus Zaim Ahmad Syakir, ada Kiai Syihabuddin Ahmad Syakir, ini merasa ikut punya Kiai Ali, ponakannya. Para masyayikh dan asatidz pondok pesantren kerapiak, alhamdulillah saya sendiri sebetulnya juga merasa punya klaim atas Mbah Ali. Karena saya sudah ikut Mbah Ali sejak kanak-kanak di sini. Sehingga saya hampir-hampir merasa atau gede rumangsa menjadi bagian dari keluarga kerapiak ini sendiri. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa khusus untuk saya maupun untuk semua yang ikut merasakan asar barokah dari Pondok Kerapiak ini. Kiai Ali Maksum ini kiai yang unik. Sebagian orang mungkin menganggap eksentrik. Karena Kiai Ali ini oleh santri-santrinya, santri-santri Mbah Ali itu kalau nyapa bukan kiai, tapi Pak. Jadi ayah saya, paman-paman saya ini kalau menyebut Mbah Ali itu Pak Ali, bukan Kiai Ali. Dan ketika saya ikut mondok di Kerapiak ini, senior-senior semua juga menyebut beliau dengan Pak Ali. Kiai, bahkan Kiai Warsun misalnya, itu juga menyebut Mbah Ali dengan Pak Ali. Sehingga memang agak unik. Di mana-mana kiai itu ya kiai, santrinya menyebut kiai. Romo Yai, Mbah Yai, ini Pak Ali. Sampai-sampai suatu ketika diledek oleh kakek saya, Kiai Bisri Mustafa, karena beliau berdua memang sahabat yang sangat dekat, bahkan sudah merasa seperti saudara, karena saya sendiri menemukan catatan dari kakek saya, Kiai Bisri Mustafa, bahwa ketika kakek saya umur 8 tahun diajak haji oleh ayahnya,
yaitu Haji Zainal Mustafa, bersama-sama dengan ibu dan adik-adiknya, ada 4 orang. Dan tepat ketika hendak kembali ke tanah air, menunggu kapal berangkat di Jeddah, Haji Zainal Mustafa ini sakit keras sehingga nazak dan kemudian wafat di Jeddah. Sehingga yang pulang tinggal janda dengan 4 orang yatim. Kakek saya yang sulung baru berumur 8 tahun bersama adik-adiknya, dan kemudian yang menjaga mereka yaitu Mbah Siti Aminah dengan anak-anaknya ini di kapal sampai ke tanah air, sampai kembali ke Rembang, itu adalah Mbah Maksum Lasem. Sehingga ada hubungan yang luar biasa dekat. Sampai-sampai kakek saya itu karena merasa sangat dekat kepada Mbah Maksum, itu berani menggoda Mbah Maksum. Pol-polan katanya ke saya, karena sudah merasa saking dekatnya. Jadi dipanggil Pak, sampai diledek oleh Mbah Bisri Mustafa, sampean niku mangku pondok semene ambane ora diundang kiai. Santri sampean ngundange Pak kabeh. Ya Bali ya tenang saja jawabnya, katanya tapi santri kurang akeh. Bali. Karena memang dari dulu Kerapyak itu luar biasa. Nah, saya coba cari kenapa Bali ini kok dipanggil Pak. Karena saya kira cuma satu-satunya. Di pondok mana saja. Oh, Gus Zaim ini pondok sauplek aja panggilannya Hadratus Syekh di sana itu. Lah ini Bahali pondok segitu besarnya kok panggilannya Pak, bukan Kiai. Setelah saya tanya sana tanya sini, ternyata Mbah Ali itu dulu pernah jadi dosen IAIN Sunan Kalijogo. Dan mahasiswa-mahasiswanya itu memang ya mungkin sebagian besar atau paling tidak banyak sekali yang juga mondok di Kerapyak. Sehingga mondok di Kerapyak kuliah yang ngajar di IAIN dosennya Kiai Ali main dipanggil Pak, sehingga semua manggil Pak Ali karena dosen. Saya tidak tahu berapa lama, tapi keterusan sampai ya seterusnya Mbah Ali itu panggilannya Pak Ali bukan Kiai Ali. Masya Allah. Dan Kiai Ali ini memang beda dengan kiai-kiai yang lain. Saya tadi sebut unik atau eksentrik. Ya. Kiai Ali itu mungkin satu-satunya kiai yang tidak pernah udeng-udengan. Kalau bawa serban paling-paling disampirkan di pundak gitu, tapi tidak pernah udeng-udengan. Bahkan sering kalau di majelis itu ya, kopiahnya malah dicopot, Pak Ali itu sambil terus kukur-kukur. Sambil menggaruk-garuk mustoko beliau itu. Dan saya merasakan dalam bergaul dengan santri pun Mbah Ali itu sebetulnya sangat egaliter. Santri itu diperlakukan dengan sangat egaliter. Saya sendiri merasakan, saya datang sebagai kanak-kanak, saya baru umur 12-13 tahun. Tapi Mbah Ali itu memperlakukan saya nyaris seperti teman. Karena beliau sering memanggil saya untuk duduk di kamar beliau, walaupun ya tidak disuruh apa-apa, duduk saja. Dan karena saya sendiri ini waktu itu memang dasarnya takut
sama Mbah Ali itu, saya juga enggak berani ngomong apa-apa. Jadi dulu itu sering saya dipanggil masuk ke kamar Mbah Ali lalu duduk saja enggak ngapa-ngapain sampai sejam 2 jam itu cukup sering gitu. Hanya karena Mbah Ali mengatakan kepada saya, kowe wajib parek karo aku. Mergo mbahmu mbiyen parek karo aku. Hanya itu saja, sehingga saya sering begitu kan. Tapi saya melihat juga Mbah Ali dengan ya teman-teman yang lain, bahkan yang lebih junior dengan saya, itu juga sangat egaliter. Tadi Kiai Muslim Nawawi menyebut perlunya sorogan matematika, fisika dan lain-lain. Kiai itu sudah kejadian dulu itu, zaman saya itu. Jadi ada anak yang kebetulan memang kendel anaknya ini, masih kanak-kanak baru lulus SD, dipondokkan ke sini, lalu sama Mbah Ali didhawuhi kowe nek bar subuh sorogan yo le. Lah anak ini berani nanya dia, sorogan niku napa? Sorogan niku napa? Sorogan niku kowe maca kitab ning ngarepku dari Mbah Ali. Kitab niku napa? Saya enggak paham sama sekali ada. Kitab itu ya buku. Lah buku ini pun nopo mungkin Mbah Ali ya mungkin sudah tidak tahu gimana caranya ngomong sama anak kecil kayak begitu, bilang sakarbu. Nah kebetulan anak ini sorogan di sebelah saya sorogan itu. Nah saya sedang sibuk baca kitab yang saya pakai sorogan itu, tiba-tiba saya dengar di sebelah saya itu anak ini, Pulau Buton menghasilkan aspal katanya. Saya kaget, ini apa ini? Saya lirik ternyata dia itu bawa buku biografi kelas 1 SMP. Jadi ketika Mbah Ali juga cuma senyum aja, mungkin habis itu dipanggil lagi lalu baru disuruh ngaji kitab yang lain, ditunjuk mungkin yang senior untuk nuntun dan sebagainya. Tapi sudah kejadian itu, ada paling enggak ada sorogan geografi itu sudah pernah sama Mbah Ali. Nah, Krapyak ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya kira sudah jelas keramatnya dan sudah semua orang merasakan asar dari keramatnya. Tapi ada nikmat yang juga tidak kalah besarnya, bahwa para masyayikh Krapyak ini adalah ulama-ulama yang visioner. Kemarin dalam pertemuan alumni, saya cerita bagaimana Kiai Ali Maksum ini bukan hanya diambil mantu oleh Krapyak, dinikahkan dengan Mbah Nyai Hasyimah Munawwir, tapi kemudian juga ditembung untuk diboyong ke Krapyak. Kiai Abdullah Afandi, kakeknya Kiai Haidar Muhaimin ini, datang ke Lasem dan mohon kepada Mbah Maksum untuk memboyong Kiai Ali ke Krapyak. Nah anehnya oleh Mbah Maksum kok diizinkan. Padahal Kiai Ali ini sudah lama terkenal sebagai seorang alim yang brilian, yang siapapun, wah ini kalau Kiai Muslim punya anak seperti Mbah Ali dulu, sudah tidak mungkin dilepas. Karena Kiai Ali pada waktu itu sudah dikenal di mana-mana sebagai seorang pemuda yang alim, yang sulit dicari tandingnya.
Seandainya Mbah Ali kok tidak diboyong di Krapyak, Lasem itu sudah gedenya sudah kayak Krapyak begini, enggak nyumplik kayak pondoknya Gus Zaim itu. Tapi Mbah Ali ditembung dibawa ke Krapyak dan diizinkan. Nah ini membuat kita berpikir kenapa pada waktu itu Krapyak dalam hal ini Baitullah Afandi berpikir tentang perlunya memboyong Mbah Ali ke Krapyak. Krapyak ini sebelumnya adalah pondok yang dikenal sebagai pusat Quran. Kiai Munawir ini adalah kiai yang sangat mencintai Quran dan mengajarkan Quran dan memang bertakhasus untuk hanya mengajar Quran, Kiai Munawir. Sehingga dulunya pondok Krapyak itu ya ngajinya Quran. Nah baru belakangan ada santri yang sudah alim tapi kemudian ingin memperdalam Quran juga yang mondok di Krapyak ini, dan di Krapyak sambil mengaji Quran kepada Mbah Munawir mengajarkan berbagai macam kitab, ilmu-ilmu yang lain kepada santri-santri yang ada di Krapyak ini. Di antaranya adalah Kiai Arwani Kudus yang mondok di sini dan kemudian mengajar berbagai macam kitab kepada sesama santri di Krapyak ini. Tetapi jelas bahwa Kiai Arwani ini di sini mondok dan akan tiba waktunya beliau harus kembali ke Kudus. Nah sementara mungkin kemudian para masyayikh Krapyak khususnya Mbah Abdullah Afandi ini berpikir diperlukan ada orang yang mukim di Krapyak secara permanen dan mengajarkan berbagai macam ilmu selain Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah pemikiran yang sangat fundamental, dari para masyayikh kita, yaitu bahwa para masyayikh ini memandang Quran ini harus bisa berfungsi bukan hanya sebagai qiraah dan sum'ah, tetapi harus berfungsi sebagai imam. Karena pitakon kubur itu, pertanyaan mungkar nakir tentang Quran itu pertanyaan tentang imam. Ma imamuka. Dan doa-doa khataman Quran itu kita memohon agar Quran dijadikan imam kita. Imam ini berarti harus diikuti. Kalau harus diikuti berarti harus dipahami. Nah untuk memahami Quran inilah kemudian dibutuhkan ilmu, berbagai macam ilmu yang lain. Ilmu tentang bahasa, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang sunnah, hadis, sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan sebagainya, ilmu syariat dan lain sebagainya, ini sebagai wasilah untuk menjadikan Quran sebagai imam. Maka kehadiran Mbah Ali di Pondok Krapyak ini adalah sebagai tonggak untuk mengupayakan agar di Krapyak ini berlangsung secara permanen upaya untuk mengajarkan Quran bukan hanya sebagai qiraah dan sum'ah saja, tetapi juga sebagai imam karena dipahami melalui pendekatan berbagai macam ilmu. Saya kira pemikiran ini, cara berpikir ini memang juga sesuai dengan kecenderungan cara berpikir Kiai Ali Ma'sum sejak lama. Kemarin saya mendapat riwayat dari Nyai Ida Rufaidah bahwa Kiai Ali
ketika mondok di Termas, beliau juga yang menginisiasi, mengusulkan dan menginisiasi dilaksanakannya sistem madrasah berkelas-kelas di Pondok Termas. Itu berarti bahwa Kiai Ali ini berpikir jauh ke depan tentang bagaimana melakukan transformasi penyempurnaan sistem pengajaran pendidikan di pesantren ini menjadi lebih baik. Dan rupanya saya mempunyai zon yang sangat kuat bahwa cara berpikir untuk menjangkau masa depan yang jauh ini bukan hanya soal pandangan intelektual dari seorang Kiai Ali Maksum, tetapi sudah menjadi ghirah ruhaniyah dari beliau. Sehingga berbagai macam hal yang beliau lakukan di Krapyak ini nyaris semuanya mencerminkan ghirah untuk menangkap masa depan itu. Dan bukan hanya itu, asar dari kehadiran peran Kiai Ali Maksum kita bisa lihat jejak dari peran Kiai Ali Maksum ini sungguh-sungguh telah meletakkan pondasi yang kuat sekali bagi masa depan yang jauh, bukan hanya untuk dunia pesantren, tetapi juga untuk Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kiai Abdurrahman Wahid kita kenal, semua orang melihat beliau sebagai pembaharu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan beliau melakukan pergulatan yang keras sekali, yang berat sekali untuk menggulirkan agenda-agenda pembaruan yang hendak beliau perjuangkan. Banyak orang melihat bahwa Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Allah yarham ini, beliau berjuang sendirian, single fighter. Tetapi yang luput dari perhatian banyak orang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Gus Dur itu santrinya Kiai Ali Maksum, dan bahwa di era kepemimpinan Gus Dur mayoritas sebagian besar kepemimpinan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, saya cukup memahami ini. Karena ayah saya, paman-paman saya juga ada di antara generasi kepemimpinan ini. Sebagian besar dari jajaran kepemimpinan NU berbagai tingkatan didominasi oleh santri-santrinya Kiai Ali Maksum. Dan saya yakin mereka inilah yang menjadi tulang punggung penyangga perjuangan Kiai Abdurrahman Wahid di dalam Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika menjelang muktamar di Krapyak yang ke-27, muktamar ke-28 di Krapyak tahun 1989, waktu itu orang-orang Jakarta sudah ramai mengatakan Gus Dur habis. Gus Dur pasti akan rontok dari kepemimpinan NU. Semua orang mengatakan begitu. Tetapi apa yang terjadi ketika muktamar digelar di sini, Gus Dur terpilih kembali secara aklamasi. Saya berkeyakinan ini karena sebagian besar jajaran kepemimpinan NU didominasi oleh santri-santrinya Kiai Ali Maksum, dan semua orang mempunyai pemikiran pada waktu itu bahwa muktamar di Krapyak itu adalah muktamar yang mungkin terakhir yang ditunggui sendiri secara pribadi oleh Kiai Ali Maksum. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka saya ingin katakan bahwa segala kemajuan yang dicapai oleh Nahdlatul Ulama hari ini dan di masa depan, ini semua saya yakin merupakan asar barokah dari perjuangan Hadratus Syekh Kiai Ali Maksum. Kita semua bukan hanya santri-santri
yang mengaji langsung kepada beliau dan kepada dzurriyyah beliau, tapi seluruh warga Nahdlatul Ulama berhutang barokah raksasa yang diwariskan oleh Kiai Ali Ma'sum. Saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mengajak kita semua, seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga barokah dari Kiai Ali Ma'sum, barokah dari Kiai Ma'sum, barokah dari Pondok Rabiah ini terus terpelihara, terus memberikan, terus menjadi anugerah suluh bagi Nahdlatul Ulama ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada para santri yang hari ini mengkhatamkan Quran, dan juga kepada para wali santri atas keberhasilan putra-putranya. Ini adalah satu tonggak dari perjalanan panjang pergulatan dari putra-putra Bapak Ibu sekalian, perjuangan untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian agar menjadi orang-orang yang soleh, yang solihah, yang anfa' linnas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.